Oke, hello guys, selamat datang di channel gua, di channel Muhtanba TV. So, di video kali ini gua mau breakdown film Delicious of Light. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe dan tonton videonya sampai habis ya. Oke. Film diawali dengan sebuah pasangan yang sedang bermain bola. Sebenarnya sih mereka punya nama, tapi karena gue gak hafal, mari kita kasih nama aja sendiri ya. Kalau yang laki-laki ini gue kasih nama aja Ucok ya. Dan kalau yang perempuan ini gue kasih nama aja Sarminah ya. Di tengah keseruan mereka, tiba-tiba Ucok mendapatkan telepon dari kliennya yang harus meninggalkan Sarminah sendirian. Tampak Sarminah kecewa dan menangis karenanya. Lalu scene berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan lagi Ucok yang sedang bermain bola lagi dengan seorang perempuan. Namun kali ini perempuannya bukan Sarminah. Karena dia imut, lucu, dan gemesin sekali, mari kita kasih nama aja Sri. Di sini Sri adalah seorang artis dan Ucok adalah asistennya atau manajernya kalau nggak salah. Saat sedang persiapan mau syuting, Sri sedang dandan. Lalu tiba-tiba didatangi seorang jamet yang mirip Irfan Gunawan dan langsung memeluknya dari belakang. Namun, tiba-tiba seorang kru dari luar mendengar sebuah desahan. Scene berpindah ke sebuah bandara yang dimana Sri mendapatkan kerjaan untuk syuting di Hong Kong. Dalam pesawat, kita diperlihatkan mas-mas random ini yang sedang ngobrolin gimana sih cara menaklukkan seorang wanita. Sebut saja mas yang ini Ewok dan yang ini gua kasih namanya Agus. Yang kita lihat di sini mereka pastinya sangean. Bahkan ketika ada pramugari lewat, mereka membayangkan si pramugari versi kutangan doang. Di sini juga kita ditunjukkan ada si aktor si jamet tadi yang naik di bagian VIP dan sedang dilayani mbak-mbak cantik yang berambut pendek ini. Namun, si jamet sok-sokan cuek dan berlaku sombong yang membuat si pramugari ini langsung bete. Scene berganti kepada Sri yang baru masuk ke pesawat dan sedang digodain sama mas-mas ini. Disusul dengan Ucok yang berpapasan dengan pramugari rambut pendek ini. Dan kelihatannya malu-malu. Sepertinya ada sesuatu di sini. Dan ternyata pramugari rambut pendek ini adalah Sarminah, mantan pacar Ucok 10 tahun lalu. Sarminah terlihat masih mempunyai rasa terhadap Ucok. Namun Ucok terlihat naksir dengan Sri. Ya iyalah, anjir, dia lebih imut. Scene berpindah kepada Ewok dan Agus yang meminta dipakaikan sabuk pengaman sama mbak-mbak pramugari yang pramugari ini kita sebut aja Yuli ya. Beberapa saat kemudian si Yuli akan mengantarkan minuman dengan temannya. Lalu tiba-tiba si temannya ditarik oleh kapten pesawat dan mereka pun bercocok tanam di sana. Tapi ngomong-ngomong enak juga ya kerja di pesawat kalau gitu. Kemudian lanjut dengan Sri yang sedang tertidur pulas. Dan sedangkan Ucok tegang nahan sange di sebelahnya. Iya mas, saya paham apa yang Anda rasakan sebagai laki-laki. Namun, saat Ucok akan hilap, si Sri langsung bangun dan malah meletakkan tangannya ke paha si Ucok. Ucok yang sadar bahwa dirinya akan hilap langsung pergi ke toilet dan marah-marah ke dirinya sendiri. Anjing gak jelas.
Namun, saat Ucok akan keluar, langsung saja diringkus oleh Sarminah. Namun, belum apa-apa, tiba-tiba ada panggilan, dan Sarminah pun harus pergi. Dan saat mereka keluar, sudah ada si Sri di luar. Sri hanya memberikan senyuman, lalu kembali ke kursinya, meninggalkan si Ucok yang mendadak gaku, karena nggak tahu anjing mau ngomong apa. Di sisi lain, si Jamet sedang meminta servis VIP-nya kepada Mbak Pramugari. Dan tak lama kemudian, si Pramugari datang dan langsung pamer. Si Jamet yang gak tahan, langsung mengaduk-aduk surbi empit pramugarinya. Dan servis bercocok tanam pun dimulai. Namun, semua itu ternyata cuma hayalan si Jamet itu, yang tak kuat menahan nafsunya. Lalu, si Jamet pun memberikan sebuah kertas kecil untuk diberikan kepada si Sri. Namun, Sri sadar si Jametlah yang memberikan kertas tersebut, yang isinya meminta untuk menemuinya di ruangan VIP. Namun, si Sri jelas menolak dan meminta tolong Sarminah untuk menyampaikan sesuatu ke si Jamet. Entah apa yang disampaikan si Sri, namun Sarminah terlihat galau dan hanya memainkan bola kenangan bersama si Ucok dulu. Lalu Sarminah menawarkan bantuan kepada si Jamet. Berhubung si Sri tak mau datang menemui si Jamet di ruangan VIP, si Jamet meminta tolong kepada si Sarminah untuk memisahkan Ucok dari si Sri dengan menggoda si Ucok dengan kartu servis pramugari. Si Ucok yang udah sangean pun pergi dan meninggalkan si Sri sendirian. Akhirnya si Ucok disuruh duduk dan menunggu di ruangan yang sepi, dan Sarminah pun pamit sebentar ke belakang. Di sisi lain, Ewok dan Agus tampak sedang berusaha menggoda si Yuli dengan alasan handsetnya rusak. Saat Yuli membentulkan handsetnya, si Agus memasang HP di bawah rok si Yuli dengan tujuan untuk memfoto kancutnya si Yuli. Namun, tanpa diduga, flash HP si Agus nyala dan kameranya pun berbunyi. Si Yuli pun sadar apa yang dilakukan si koplak berdua ini. Ewok dan Agus yang ketahuan pun panik. Agus langsung alasan pergi ke toilet dan Ewok tertinggal tak berdaya di sana. Tapi ternyata bukannya si Yuli marah, dia malah menggoda si Ewok, yang auto membuat Ewok kebingungan. Shin tiba-tiba berpindah ke toilet yang berisi Ewok dan Yuli, karena sebenarnya si Yuli itu udah sangean dari awal. Mereka pun bercocok tanam di toilet. Setelah itu, Ewok pun kembali ke tempat duduknya bersama Yuli yang lagi nganter makanan untuknya. Dan berlaku seakan tak terjadi apa-apa. Dan Ewok pun pamer kepada si Agus bahwa dia habis berkebun sama si Yuli. Dan dikasih oleh-oleh kancut si Yuli sebagai kenang-kenangannya. Kembali ke Ucok yang sedang menunggu di ruangan tadi, terlihat di sini Ucok diservis oleh 2 orang pramugari sekaligus, yaitu Yuli dan satunya temennya. Dan Ucok pun langsung dibikin puas oleh tanah servis mereka berdua. Dan tiba-tiba Ucok melihat Sri dan ya itu cuman mimpi Ucok yang ketiduran. Di sisi lain, Sri yang sendirian langsung digodain oleh si Jamet yang udah sange dan ingin menabur benihnya ke dalam wadah si Sri. Terlihat Sri yang trauma dan ketakutan sehingga tak bisa berbuat apa-apa. Shin berpindah ke Sarminah yang sedang gelisah melihat Ucok yang sudah bangun dan kembali menuju kepada si Sri. Karena sebenarnya Sarminah ingin Ucok jauh-jauh dari si Sri. Sarminah pun tiba-tiba mendapatkan ide saat dia tidak sengaja menemukan Ewok yang sedang coskai pakai kancut si Yuli di toilet. Sarminah menyuruh Ewok agar membuat si Ucok sibuk agar si Jamet bisa leluasa melakukan aksi bejatnya.
Namun, tak lama kemudian, Ucok tahu bahwa dia sedang dijebak dan langsung memarahi si Sarminah, lalu lanjut mencari si Sri ke seluruh bagian pesawat dengan panik. Ucok menggendor-gendor pintu pesawat, dan ternyata di dalamnya sudah ada si Sri yang menendang si Jamet tanpa memakai baju dan bilang ke semua penumpang bahwa si Jamet mencoba melakukan tindakan kekerasan seksual kepadanya, yang sontak membuat para penumpang heboh gila melihatnya. Sri pun kembali duduk bersama Ucok, disaksikan Sarminah yang terlihat patah hati. Di sisi lain, terlihat si Jamet sedang dihukum oleh petugas pesawat, dan si dua koplak ini bahagia mendapatkan. Singkat cerita, Ucok dan si Sri sudah sampai di Hong Kong. Malamnya, Ucok menelepon kepala manajemen si Sri. Yang kita bisa lihat di sini, ternyata pekerjaan si Sri adalah menjadi artis bokep dan akan syuting besok. Ucok mencoba membatalkan saja kontrakannya, namun manajemennya menolak. Saat syuting, Ucok terlihat galau dan tak rela kepada si Sri yang berakhir menjadi artis film bokep yang bisa diakses. Namun, si Sri terlihat pasrah dengan keadaan karena ia cukup terpukul dengan semua yang ia alami. Saat Sri mulai akan digas sama Om-Om, Ucok membulatkan tekad untuk menuju ke lokasi syuting, lalu menghajar semua orang yang di sana, lalu menjemput si Sri dan mengajaknya pulang. Sri hanya bisa diam dengan muka depresinya. Si Ucok pun mengajak si Sri pulang ke Korea lagi. Namun saat di pesawat, Ucok pun dimarahin habis-habisan oleh bosnya, dan mereka pun cekcok. Sedangkan si Sri hanya bisa diam, dan diam. Ucok pun yang kesal dengan si Sri yang hanya diam setelah Ucok menyelamatkannya, akhirnya pergi, meninggalkan si Sri sendirian dan menangis. Sarminah yang melihat Ucok yang sedang sedih pun tak bisa berbuat apa-apa juga. Sesampainya di Korea, mereka pun berjalan sendiri-sendiri. Namun, tiba-tiba HP si Ucok yang dibawa si Sri berbunyi, dan ada telepon dari ibunya yang menanyakan kabar si Ucok. Saat itu juga, si Sri seperti tersadar dan kembali ke dunia nyata. Dia langsung mendatangi Slamet dan menciumnya. Lalu mereka pun berpelukan, dan film pun selesai.